menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita menemukan senyawa asam dan basa. Mulai dari makanan hingga barang-barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Salah satu contohnya mudahnya adalah deterjen atau sabun yang digunakan untuk mencuci pakaian. Deterjen tersebut memiliki zat yang sifatnya adalah basa. Perlu diketahui juga bahwa asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dikenal pula karena memiliki ciri yang khas, yaitu berupa asam dan memiliki rasa yang masam. Contohnya seperti vitamin C, cuka, dan lain sebagainya. Sedangkan basa merupakan senyawa yang memiliki rasa pahit serta memiliki tekstur licin apabila dipegang, contohnya seperti pasta gigi, kapur sirih, bahkan hingga deterjen. Mengenai asam basa, beberapa ahli sempat mengungkapkan pendapatnya mengenai teori asam basa. Teori asam basa menurut para ahli. Para ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai teori asam basa. Setiap ahli memiliki pendapat yang berbeda sehingga menciptakan teori-teori asam basa. Kemudian teori asam basa menurut para ahli, yang pertama itu teori asam basa Arrhenius. Teori pertama asam basa ini dicetuskan pertama kali oleh seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia bernama Svante Arrhenius. Teori ini menggabungkan sifat keasaman dan ion hidrogen atau H+, dan pertama kali dicetuskan pada tahun 1884. Menurut teori Arrhenius, asam arsenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+ dalam larutan tersebut. Contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl serta asam asetat atau CH3COOH dilarutkan dengan persamaan reaksi yang terjadi dari asam klorida serta asam asetat sebagai berikut: HCl AQ, kemudian H plus AQ plus HCl aqueous, CH3COOH aqueous berubah menjadi CH3COOO dikurang aqueous plus H plus aqueous. Berdasarkan persamaan reaksi yang terjadi tersebut, maka diperoleh ciri khas, yaitu pelarut air zat tersebut mengion kemudian berubah menjadi hidrogen dengan muatan positif dengan lambing H+ serta ion memiliki muatan negatif, maka akan disebutkan dengan sisa asam. Sedangkan menurut teori Arrhenius, basa merupakan zat jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH serta amonium hidroksida atau NH4OH dilarutkan, maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut sebagai berikut, yaitu NaOH aqueous menjadi Na aqueous plus OH min aqueous, NH4OH aqueous menjadi NH4 plus aqueous plus OH min aqueous. Basa dalam larutan natrium hidroksida serta amonium hidroksida akan menghasilkan banyak ion OH- dan kemudian dapat disebut sebagai basa kuat, sedangkan larutan yang menghasilkan sedikit dari ion OH- dapat disebutkan sebagai basa lemah. Tentu tidak semua senyawa dalam rumus kimia
tersebut adalah gugus hidroksida dan termasuk dalam golongan basa. Kesimpulan teori Arrhenius secara singkat, teori Arrhenius yang diperkenalkan oleh Svante August Arrhenius, teori ini memiliki kekurangan atau kelemahan, di mana teori ini banyak dapat digunakan pada penggunaan air sebagai pelarut saja. Dan dapat disimpulkan bahwa teori Arrhenius ini menyatakan bahwa senyawa asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan ion H+ atau ion hidronium H3O+ apabila dilarutkan dalam air, sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang melepas ion OH- jika dilarutkan dalam air. Teori Arrhenius juga mengatakan bahwa senyawa asam yang menghasilkan satu ion hidrogen per molekulnya maka disebut sebagai asam monoprotik, sedangkan senyawa asam yang menghasilkan dua ion hidrogen per molekulnya maka disebut sebagai asam diprotik. Senyawa asam yang menghasilkan 3 ion hidrogen per molekulnya maka disebut sebagai asam triprotik, serta secara umum menurut teori Arrhenius, asam menghasilkan lebih dari 1 hidrogen maka disebut sebagai asam poliprotik. Sebagai tersebut berlaku pada pula senyawa basa yang memiliki ion hidroksida per molekul. Jika senyawa asam memiliki 1 ion hidroksida per molekulnya maka disebut sebagai monoprotik dan seterusnya. Kemudian dalam teori ini, asam kuat adalah senyawa asam yang terionisasi secara sempurna dan kemudian menghasilkan sebuah ion H+ dalam larutannya. Sedangkan untuk asam lemah adalah senyawa asam yang tidak mengalami ionisasi secara sempurna dalam larutannya. Sedangkan itu basa kuat merupakan senyawa basa yang mengalami ionisasi dengan sempurna sehingga menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Sedangkan untuk basa lemah adalah senyawa basa yang tidak mengalami ionisasi dalam larutannya. Kedua, teori asam basa Bronsted dan Lowry. Teori asam basa yang kedua yang merupakan teori asam basa yang muncul untuk dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada teori Arrhenius, yaitu dengan keterbatasan pelarut, yaitu hanya senyawa air saja, serta dapat menjelaskan reaksi dari asam basa yang terjadi pada fase cair, gas, serta fase dapat pula ketika senyawa asam klorida dan HCl dilarutkan dalam air, maka asam klorida tersebut larut sempurna serta menghasilkan sebuah ion baru. Teori asam basa Bronsted dan Lowry. Lebih lanjut, teori ini dicetuskan pada tahun 1923 oleh J.N. Bronsted, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari Denmark, bersama dengan Lowry, yaitu adalah ahli kimia yang berasal dari Inggris. Kedua orang tersebut mengidentifikasikan asam menjadi sebuah donor proton atau ion hidrogen, sedangkan basa merupakan akseptor dari proton atau ion hidrogen. Menurut teori asam basa dari Bronsted dan Lowry, asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain yang disebut sebagai donor proton, sedangkan basa menurut teori ini merupakan senyawa yang menjadi penerima dari donor proton H+ dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai akseptor proton. Seperti contohnya ketika asam klorida dilarutkan dalam air, maka asam klorida yang larut
dengan sempurna pun akan menghasilkan ion yang baru, tetapi tentu akan menjadi hal yang berbeda apabila senyawa klorida dilarutkan pada larut benzena yaitu C6H6. Maka senyawa asam klorida dilarutkan pada larut benzena, senyawa asam klorida tersebut tidak akan bereaksi dan akan mengadap secara sempurna. Reaksi yang terjadi ketika HCl dilarutkan dalam air pun disebabkan karena adanya molekul air yang menarik satu proton memiliki HCl, sedangkan HCl memiliki peran sebagai senyawa asam serta air sebagai senyawa basa sekaligus. Dalam teori asam basa yang dicetuskan oleh Bronsted dan Lowry adalah istilah berupa asam basa konjugasi, di mana asam konjugasi tersebut adalah senyawa yang ada pada bagian kanan maupun senyawa asam klorida tersebut tidak bereaksi dan akan menghadap secara sempurna. Reaksi yang terjadi ketika HCl dilarutkan dalam air pun disebabkan karena adanya molekul air yang menarik satu proton memiliki HCl, sehingga HCl memiliki peran sebagai senyawa asam serta air sebagai senyawa basa. Sekaligus dalam teori asam basa yang dicetuskan oleh Bronsted dan Lowry adalah istilah berupa asam basa konjugasi, di mana asam konjugasi tersebut adalah senyawa yang pada bagian kanan maupun reaksi yang mendapatkan tambahan dari satu atom hidrogen dari reaktan, sedangkan yang dimaksud dengan basa konjugasi merupakan senyawa yang ada pada bagian kanan reaksi dan kehilangan satu atom hidrogen dari reaktan. Seperti diingat bahwa semua asam arsenius merupakan asam. Bronsted dan Lowry serta semua basa Bronsted Lowry mengandung OH dalam basa arsenius, tapi tidak seluruh basa Bronsted Lowry adalah basa dan dari arsenius. Berikut beberapa contoh dari reaksi asam basa dengan pelarut lainnya selain air dan fase gas. Salah satu contohnya adalah reaksi yang terjadi antara HCl dan NH3. Teori asam basa Bronsted Lowry menjelaskan rumus kimia dari pasangan asam basa konjugasi hanya beberapa satu proton H+ saja. Reaksi di bawah HCl merupakan asam karena telah memberikan proton, serta NH3 serta merupakan basa karena menerima proton secara ion Cl- adalah basa konjugasi dari HCl, dan NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Kesimpulan teori asam basa Bronsted Lowry. Menurut teori asam basa Bronsted Lowry, asam merupakan senyawa yang memberikan proton pada senyawa lainnya dan dapat disebut pula sebagai donor proton, sedangkan basa menurut teori Bronsted Lowry merupakan senyawa yang menjadi penerima proton, serta senyawa lainnya yang disebut pula sebagai akseptor proton. Perlu diingat bahwa H2O atau air yang memiliki sifat amfoter merupakan air yang memiliki pula sifat asam dan basa. Teori ini merupakan keturunan dari teori arsenius karena arsenius memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat berlaku untuk pelarut lain selain air. Teori asam basa Lewis. Teori asam basa ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1923 oleh Lewis, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari UC Berkeley, dengan mengusulkan teori alternatif sebagai agar lebih mudah dalam menggambarkan senyawa asam dan basa. Teori asam basa Lewis ini memiliki pandangan bahwa asam dan basa merupakan senyawa yang memiliki struktur serta ikatan. Menurut pandangan Gilbert Newton Lewis, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun HIF3. Sedangkan basa menurut Newton Lewis merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron dalam pandangan teori asam basa Lewis.
basa memiliki pasangan yang elektronnya bebas, contohnya adalah seperti NH3, Cl- maupun ROH. Lebih lanjut, Lewis berpandangan bahwa reaksi dari asam dan basa adalah reaksi dari serah terima pasangan elektron sehingga berbentuklah sebagai ikatan kovalen koordinasi dari reaksi searah terima tersebut. Teori asam basa yang diusungkan oleh Lewis ini mampu menjelaskan sifat asam serta basa dalam pelarutan lain maupun ketika asam basa tidak memiliki pelarut. Lewis dengan teorinya mampu menjelaskan sifat asam molekul maupun ion yang memiliki pasangan elektron bebas maupun yang menerima pasangan elektron bebas. Contohnya seperti pembentukan yang terjadi senyawa kompleks. Teori asam basa Lewis mampu menerangkan sifat basa yang berasal dari zat organik, contohnya seperti DNA maupun RNA yang memiliki kandungan atom nitrogen memiliki pasangan elektron bebas. Kesimpulan teori asam basa Lewis dari penjelasan di atas mengenai teori asam basa yang diusung oleh Lewis maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Menurut Lewis, asam merupakan sebuah molekul ion dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan sebuah molekul atau ion yang mampu memberikan pasangan elektronnya. Misal kamu coba nanya aku. Dari materi ini kira-kira contoh dari asam kuat itu apa sih, Ber? Asam kuat itu HCl, HBr, dan HI. Wah, kalau basa kuat contohnya? Kalau basa kuat itu OH, NaOH, KOH, R6OH4 sama C5OH. Oke. Saya paham.